Shalom, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan menjadi kekuatan dan inspirasi yang menyapa kita hari ini, Selasa tanggal 14 Februari 2023, tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Masih pauneonea jala masih sesaat dosa mahamu, jupa marpakurangin nasada dopak donganna. Songon panesa ni Kristus di hamu, songonima nang hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, dalam interaksi sosial kita akan selalu diperhadapkan dengan kemungkinan terjadinya gesekan yang lahir dari adanya perbedaan. Berbeda cara berpikir, berbeda karakter atau sifat, berbeda fisik, berbeda kondisi kehidupan, berbeda dalam melihat nilai-nilai kebenaran dan lain sebagainya, yang membuat berbeda dalam cara merespon situasi kita. Dalam merespon hal ini, kita tentu harus pintar dan bijaksana menjalaninya, supaya terhindar dari konflik dan pertikaian. Perbedaan ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka bisa saja memunculkan konflik. Mengelola perbedaan ini dengan baik akan membuat kita dapat menjalin hubungan kita dengan sesama tetap baik juga. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menyadari siapa kita. Jika saya berinteraksi, berhadapan dengan orang lain, siapa saya? Paulus menegaskan status kita dalam Kolose pasal 3 ayat 12, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Lebih jelasnya, ayat 12 dituliskan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Selaras dengan status sebagai orang-orang pilihan Allah, ada karakter yang harus ditampilkan dalam dunia sosial kita. Penuh belas kasih, penuh kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu, Paulus menegaskan lagi dalam nas harian kita hari ini. Kekuatan mumpuni untuk menjaga hubungan kita supaya tetap langgeng, yaitu kesabaran, pengampunan, sama seperti Tuhan telah mengampuni. Jadi kalau kita baca dari ayat 12 sampai ayat 14, ada 7 karakter seorang pilihan Tuhan. Walaupun dalam nas-nas lainnya masih banyak lagi. 7 karakter itu adalah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, dan kasih. Seluruh karakter ini diakhiri dengan perintah mengenakan kasih, sebab hanya kasihlah pengikat yang mempersatukan di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan sifat-sifat manusia. Belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan pengampunan tanpa kasih semuanya akan terbatas dan sementara. Tetapi dengan kasih, semuanya menjadi kekal dan sempurna. Kasih yang sudah diteladankan Kristus membuat kita mampu untuk berkorban atau mengorbankan segala sesuatu yang menghalangi persaudaraan kita. Seperti hal-hal yang terlihat sederhana, misalnya sifat mengalah, sifat memaafkan, sifat sabar, dan sikap-sikap lainnya yang ternyata sangat dibutuhkan dalam memelihara kerukunan dan persaudaraan dengan sesama. Sekali lagi, hanya kasihlah yang dapat mendorong kita melakukan hal-hal yang demikian. Dan hanya kasih juga yang membuat persekutuan kita jauh dari konflik dan perpecahan. Memang ada banyak ikatan yang nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan dapat terjaga melaluinya.
Tetapi itu tadi, sifatnya hanya sementara. Misalnya, kita semua pasti memiliki ikatan persaudaraan seayah dan seibu. Ini adalah ikatan yang dianggap paling dekat. Namun realitanya, ketika diperhadapkan dengan pembagian harta warisan, tidak sedikit yang akhirnya harus bermusuhan selama hidupnya, bahkan sampai dia mati. Ketika kita diikat persaudaraan oleh karena profesi, kepentingan, dan lain-lain sebagainya, semuanya itu tidak akan menjamin kita dapat hidup rukun. Kita hanya akan dapat memelihara hubungan baik, dapat menikmati perjumpaan dan kebersamaan kita dengan orang lain yang berbeda cara berpikir, berbeda karakter atau sifat, berbeda fisik, berbeda kondisi kehidupan, berbeda dalam melihat nilai-nilai kebenaran dan lain sebagainya. Hanya kalau kita mengenakan kasih, meneladani Kristus yang mau berkorban untuk kita lewat nilai kasih itu sendiri. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.